Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bertemu kembali sahabat berdoa. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, salam sehat. Salam hormat. Sudah berdoa? Good. Sudah berbagi? Harus. Tuhan memberkati seluruh mitra dan sahabat. Beberapa renungan kita yang lalu kita menyampaikan firman Allah, mendengarkan renungan firman Allah. Yesus Tuhan sumber ketenangan. Yesus Tuhan sumber ketenangan. Nah, di sesi ini kita akan lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-28 sampai 33. Matius 14 ayat 28 sampai 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, ingat renungan kita di waktu yang lalu, Yesus sumber ketenangan, bahwa hidup ini ada gelombangnya dan kita berhadapan dengan badai gelombang kehidupan. Ombak menerpa rumah tangga kita, perusahaan kita, tempat kerja kita, dan seterusnya. Jalannya tidak karu-karuan karena ombak, karena gelombang, karena angin sakal. Hidup kita, hati kita, pekerjaan kita tidak karu-karuan, seperti perahu yang diterpa gelombang, seperti murid-murid yang ada dalam perahu yang perahunya diterpa gelombang. Mereka juga tidak karu-karuan, tapi Yesus hadir dan memberi ketenangan. Tema kita hari ini adalah arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Sahabat, mereka-mereka yang di perahu ini adalah orang-orang Kapernaum, orang-orang pinggir laut, orang-orang nelayan. Tetapi badai menerpa mereka, mereka tidak berdaya. Mereka berteriak-teriak karena takut. Dan Yesus datang memberi ketenangan kepada mereka. Yang pertama, Yesus datang memberi ketenangan kepada Petrus yang tenggelam. Dan dia tarik, tenang Petrus. Tangannya dia bersentuhan dengan tangan Yesus. Ombak tidak menenggelamkan dia lagi. Angin tidak menenggelamkan dia lagi. Dia berjalan bersama Yesus. Arti kehadiran Yesus menyelamatkan kita dari badai, menyelamatkan kita dari gelombang, menyelamatkan kita dari laut yang menenggelamkan kita. Dialami oleh Petrus. Dia mengalami ketenangan karena ada tangan yang segera terulur menolong dia. Arti kehadiran Tuhan buat Petrus, dia bisa berjalan di tengah badai karena Yesus hadir, karena Yesus yang menyuruh, karena ia bersama dengan Yesus. Kita pun sahabat, teman, kita akan berjalan di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah ombak. Yesus ada bersama dengan kita dan berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ego eimi mepobeiste. Jangan takut. Inilah aku mengalahkan ketakutanmu. Inilah aku memberikan ketenangan. Inilah aku meneduhkan badaimu. Inilah aku meneduhkan gelombangmu. Haleluya. Petrus mengalami kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Yang kedua, para murid-murid yang sedang ada di dalam perahu, yang masih terombang-ambing oleh angin, yang terombang-ambing oleh gelombang, perahu yang terombang-ambing oleh angin sakal. Tertolong mereka ketika Yesus naik ke perahu. Angin pun redahlah. Mereka mengalami mujizat arti kehadiran Tuhan. Laut jadi teduh. Mereka tadi tidak karu-karuan, sekarang tenang. Perahu tadi yang tidak karu-karuan, sekarang tenang. Arti kehadiran Tuhan bagi murid-murid: meneduhkan laut, menghentikan ombak, menghentikan badai, menghentikan gelombang. Sama pun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita.
Apapun badai yang menerpa keadaan kita, keberadaan kita, Tuhan sanggup menghentikannya. Yang ketiga, perahu itu pun ditenangkan oleh Tuhan. Halo, perahu tempat murid-murid ditenangkan oleh Tuhan. Petrus, murid-murid dan perahu mengalami arti kehadiran Tuhan. Nah, apakah yang menjadi perahu bagi kita yang sedang terombang-ambing? Rumah tangga, cita-cita, studi, karir, pekerjaan, bisnis, usaha, relasi, apalagi pelayanan yang diterpa angin sakal dan kita terombang-ambing. Yesus hadir dan meneduhkan itu. Teduh, tenang sekali ketika Yesus masuk ke perahu. Sore hari ini kita undang Dia hadir dalam hidup kita dan memberi kita ketenangan, memberi kita kedamaian, menyelesaikan persoalan kita. Arti kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati seluruh mitra dan sahabat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami hamba-Mu Kah, kami jemaat-Mu Kah, kami pelayan Kah, kami karyawan Kah, kami pemilik usaha Kah, kami berdoa kepadamu. Hadirlah Tuhan di setiap langkah dan bagian hidup kami. Menghadapi segala situasi yang muncul, Tuhan ada bersama dengan kami. Tenangkan, teduhkan, lindungi kami, arahkan kami kepada tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima janji-Mu. Di dalam segala langkah hidup kami, Tuhan hadir memberi pertolongan dan kekuatan. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Good, arti kehadiran Tuhan. Dan sahabat, banyak yang menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ada teman kita, rekan kita, kerabat kita, keluarga kita yang butuh kehadiran Yesus. Bagikan video ini, share video ini, bagikan ke mereka dan ajak mereka menjadi bagian dari Sahabat Berdoa Channel. Ajak mereka subscribe supaya channel ini makin berkembang, banyak yang dijangkau, dan Anda, kita semua menjadi bagian dari pelayanan ini. Ini rumah pelayanan kita. Dengan modal jari jempol kita kenalkan channel kita. Kita bagi video ini untuk memberkati mereka semua. Salam kasih dari sini. Tuhan memberkati seluruh mitra dan sahabat berdoa. Jangan lupa setiap jam 6 pagi kita streaming live di SBC Streaming di YouTube. Dan malam pukul 18.00 WIB kita juga streaming di YouTube. Tuhan berkati kita semua. Sahabat Berdoa Channel Pendeta Gideon Sele. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Good.